saya lanjutkan pembahasan soal SBMPTN, soal SIMA UI, dan soal apa namanya utul UGM gitu. Pada video sebelumnya, saya membahas sampai soal nomor 17. Kemudian pada saat ini saya akan melanjutkan yaitu pembahasan soal nomor 18. Soal nomor 18. Nah, soalnya seperti tampak pada layar, merupakan soal UMPTN tahun 2001. Di situ diketahui vektor A-nya itu adalah 2, K. Vektor A-nya itu 2, K. Kemudian vektor B-nya adalah 3,5. Vektor B-nya adalah 3,5. Kemudian sudut antara vektor A dengan vektor B, itu adalah pi/4. Pi/4 itu kalau dikonversi ke dalam derajat adalah 45 derajat. Maka konstanta positif K adalah itu di pembahasannya tertulis baris pertama. Pertama, kalian harus hafal dengan rumus sudut antara dua vektor. Dalam hal ini sudut antara vektor A dan B, maka kosudut antara vektor A dan B adalah A dot B, vektor A dot vektor B, perpanjangnya vektor A dikalikan panjangnya vektor B. Kemudian pada baris kedua di pembahasan itu, kenapa tertulis setengah akar 2? Karena tadi sudutnya di awal diketahui di soal adalah kalau dikonversi ke derajat adalah 45 derajat. Cos 45 derajat itu setengah akar 2. A dot B dihitung. A dot B itu dihitung. Nanti akan menemukan 5K plus 6. Akan menemukan 5K plus 6. Gitu. Kemudian nanti setelah dihitung panjangnya vektor A itu adalah akar 4 plus K kuadrat. Kemudian panjangnya vektor B itu akar 34, sehingga diproses kedua ruas dikuadratkan, diproses pada proses aljabar biasa begitu, sehingga nanti ketemunya K-nya sama dengan setengah atau K-nya sama dengan 8. Nah, itu. Jadi nanti konsepnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya pada kalian akan saya beri tambahan penjelasan, karena ini temanya adalah pembahasan soal, sehingga perlu ada penjelasan bagi di antara kalian. Mungkin ada yang masih belum memahami, sehingga kalau saya tambahi bahasan ini kalian akan menjadi lebih paham. Ya. Nah, di situ karena kos karena kita akan menentukan bilangan K, kita akan menentukan bilangan K, tetapi itu dikaitkan dengan sudut, maka terlebih dahulu kita mencari kos sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, sudut antara vektor A dan vektor B.
Sudut antara vektor A dan B dengan menggunakan pendekatan cos sudut antara vektor A dan B itu A dot B perpanjangnya A perpanjangnya B. Ya, itu pertama yang harus kalian hafal. Kemudian juga harus kalian memahami maksud dari rumus itu. Kemudian setelah kita tentukan rumus antara dua vektor itu, maka yang diperlukan adalah A dot B. Maka selanjutnya adalah menentukan A dot B. Menentukan A dot B. A-nya adalah 2K, 2,K, sementara B-nya adalah 3,5. Kita akan menentukan A dot B. Maka aturan mengalihkan dua vektor perkalian titik atau dot product. Maka diperoleh 2 dikalikan 3 itu adalah 6 begitu. Sementara ini 2 kalikan 3, 2 kalikan 3. Kemudian K ditambah K dikalikan 5. Ini aturan main mengalihkan dua vektor. 5 dikalikan K adalah 5K, 2 dikalikan 3 adalah 6. Sehingga berikutnya yang dibutuhkan adalah panjangnya vektor A. Panjangnya vektor A. Nah, ini tadi kan A-nya. Ini adalah A. Ini A. Vektor A. Kemudian ini adalah vektor B. Gitu kan. Maka panjangnya A nanti ya 2 kuadrat ditambah K kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah K kuadrat akar. Maka ini sudah bisa ditentukan. Ini. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B, B-nya ini. Maka panjangnya vektor B adalah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 3 kuadrat 9, 5 kuadrat itu adalah 5. Maka ketemunya akar 34. Sehingga ini bisa ditentukan. Nah, berapa ini nanti hasilnya? Hasilnya nanti adalah A dot B-nya itu adalah berapa tadi? 5K plus 6 begitu per panjangnya vektor A itu adalah akar 4 plus K kuadrat. Kemudian panjangnya vektor B itu adalah akar 34. Setelah menentukan cos sudut antara vektor A dengan vektor B ketemu seperti ini, maka tadi saya sudah bilang di awal bahwa sudutnya ada pi per 4. Pi per 4 itu kalau dikonversi ke dalam bentuk derajat yang 45 derajat, ini merupakan pi per 4. Nah, pi per 4. Kalau pi per 4 itu dikonversi ke derajat yang 45, sama dengan setengah akar 2. Nah, berarti kesimpulannya tadi kan bahasanya bahwa apa katanya? Katanya itu cos sudut antara vektor A, B itu kan sama dengan cos berapa itu? Sama dengan kan ini. Cos sudut antara vektor A sama B itu sama dengan ini. Sementara cos sudut antara vektor A dan B sama dengan setengah akar 2. Berarti kesimpulannya apa? Setengah akar 2 sama dengan, karena ini juga nilai dari ini. Sementara ini juga nilai dari ini. Berarti kesimpulannya setengah akar 2 sama dengan 5K plus 6 plus akar 4K kuadrat plus akar 34. Gitu. Ya. Setelah begitu, tentukan itu, maka ini kedua ruas saya kuadratkan. Kedua ruas kuadratkan, ini ketemunya 2 per 4. Ketemunya ini adalah ini 5K plus 6. Nah, 5K plus 6 ini. Kenapa seperti itu? Maksudnya, ini kan hasil dari 5K plus 6.
5K plus 6 kuadrat menghasilkan ini kan. Ingat, punya rumus A plus B kuadrat ketika SMP. Nah, ketika SMP. Nah. A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2 kalikan AB. 2AB plus B kuadrat. Nah, ini digunakan, ini dalam menyelesaikan menggunakan rumus ini. Berarti kalau 5K plus 6 berarti A-nya kan 5K, B-nya sama dengan 6. Berarti ini 5K kuadrat, 25K kuadrat, begitu. Plus 2 kali ini berarti 60K plus 36. Nah, itulah hasilnya ini dikuadratkan menjadi ini. Nah, kemudian kalau yang bawah dikuadratkan berarti akarnya hilang. Berarti tinggallah 34 ini. Akarnya hilang karena dikuadratkan. Yang ini menjadi 4 plus K kuadrat. Kemudian diproses begitu, disederhanakan. Maka nanti muncullah 2/4 disederhanakan, ini nanti coret dengan ini dibagi 2 dapat 17, dibagi 2 dapat 2, dicoret dengan cara ini 1/1 mendapatkan seperti ini. 17 dikalikan 4 seperti ini. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian dikelompokkan begitu, dibawa ke ruas kiri. Setelah itu dikalikan dengan bilangan negatif, ketemulah seperti ini, kemudian difaktorkan, ketemunya K-nya setengah sama K-nya -8. Nah, ketemunya K-nya itu setengah sama -8 difaktorkan. Ya. Nah, tetapi di situ disyaratkan K-nya adalah positif sehingga K-nya sama dengan setengah. Yaitulah tambahan penjelasan soal nomor 18. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini. Nah. Ya, ini bahasanya bisa kalian salin ulang begitu, seperti itu. Ketemu K-nya sama dengan setengah dan K-nya sama dengan -8. Ya. Tetapi karena K-nya positif, maka yang dipilih adalah setengah. Ya. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 18 tadi. Berarti sekarang kita lanjutkan soal nomor 19 seperti itu. Ya. Ini UMPTN tahun 2001. Tadi juga 2001 nomor 18 tadi. Tetapi berbeda dengan kode. Beda kodenya, ya. Tapi intinya sama kalau kalian amati di situ. Jika OA itu vektor OA 1,2, kemudian vektor OB 4,2, kemudian sudut θ itu sudut antara vektor OA dengan OB, maka tangen θ adalah ya. Karena θ itu sudut antara vektor OA dengan OB, maka cos θ-nya ya OA, ada pembahasan itu. Cos OA-nya itu, cos θ-nya sama dengan vektor OA dikalikan vektor OB perpanjangnya OA, perpanjangnya OB. Nah, kemudian OA dikalikan OB ditentukan. Kemudian panjangnya OA ditentukan, panjangnya OB ditentukan. Maka cos θ-nya sama dengan 8/10.
8/10, kemudian disederhanakan menjadi 4/5. Berarti nanti kalau cos tetanya itu 4/5, tan tetanya sama dengan 3/4 dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, itu sederhana seperti itu pembahasannya. Tetapi ini saya beri tambahan penjelasan biar kalian paham gitu. Nah, biar kalian paham. Ini teknisnya sebagai berikut. Jadi kalau kalian sudah paham memahami konsep sudut antara dua vektor, kemudian mengetahui konsep ilmu perbandingan trigonometri, maka solusinya seperti itu, singkat, padat, dan tepat gitu ya. Tapi ini akan saya beri penjelasan teknisnya. Nah, teknisnya. Ya. Bagi yang sudah paham, tidak usah melihat penjelasan teknis ini, ya, teknisnya ini. Nah, berikutnya adalah penjelasan teknis, gitu. Ya, ya, itu apa namanya, sudut antara vektor OA dengan OB, ya OA dot OB per panjangnya OA dikalikan panjangnya OB. Ya. Maka langkah pertama kita mencari OA dan OA dot OB. OA dot OB. OA-nya 1,2, OB-nya 4,2. Maka teknisnya adalah 1 dikalikan 4 ditambah 2 dikalikan 2. 1 kalikan 4, 4. Ya, 2 kalikan 2, 4. Sehingga 8. Ini sudah ketemu. Maka berikutnya yang dibutuhkan adalah panjangnya vektor OA. Panjangnya vektor OA, ini tadi vektor A, begitu. Ini vektor A. Ini vektor A, begitu. Ini vektor, ini vektor A. Ini vektor B. Oh, sorry. Ini ada vektor OA. Vektor OA. Kemudian ini vektor OB. Nah, vektor OB. Maka panjangnya OA ya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan akar 5. Kemudian panjangnya OB, ini ada vektor OB, maka 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 2 kuadrat adalah 20. 2 kuadrat adalah 4. Berarti 16 sama 4 sama dengan akar 20. Nah, ketemulah nanti ini, itu sama dengan OA dot OB-nya 8, begitu. Kemudian panjangnya OA dikalikan panjangnya OB, ya berarti akar 5 dikalikan akar 20. Sehingga sama dengan 8/100. Sama dengan berapa ini? 8/10. Karena akar 5 dikalikan akar 20 itu akar 100. Di akar berarti 10 berarti 4/5. Ya. Nah, inilah jawabnya. 4/5 ini. Seperti ini. Nah, berarti cos tetanya 4/5. Nah, kemudian yang ditanyakan bukan cosnya tapi tangen. Dengan ilmu perbandingan, nah, ini dimisalkan theta begitu. Yang namanya cos itu samping per miring. Berarti ini nanti adalah akar 25 min 16. Nah, gitu. Akar 25 min 16. Nah, ini kuadrat, sisi miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Berarti ini nanti sama dengan min 16. Berarti ini nanti sama dengan adalah 3. Nah, maka nanti tangannya, kalau cos tetanya 45, maka tangan tetanya nanti ya sama dengan tangan itu adalah depan per samping. Berarti sama dengan 3/4. Nah, seperti ini bahasanya. Nah, itulah penjelasan teknisnya soal nomor 19. Ya, saya kira itu sudah jelas karena analog dengan soal nomor 18. Ya, 18. Berikutnya, ini saya sorot dulu penjelasannya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Ini teknisnya. Ya. Nah.
Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan soal nomor 20. Soal nomor 20. Seperti itu. Soal nomor 20. Diketahui vektor A sama dengan 1,3,3, vektor B adalah 3,2,1, sementara vektor C adalah 1,5,0. Ya. Yang ditanyakan adalah sudut antara vektor A min B dengan vektor A plus C adalah ya dalam derajat gitu ya. Nah, seperti itu. Maka kita tentukan vektor A min B. Komponen-komponen vektor A min B seperti itu. Ya. Kemudian ditentukan kemudian ada vektor A ditambah C seperti itu. Nah, cos θ-nya nanti adalah sudut antara vektor A min B dengan A plus C. Maka nanti A min B dikalikan A plus C nanti 0. 0 itu. Hitung 0. Maka cos θ-nya adalah 0 per panjangnya vektor A min B dikalikan panjangnya vektor A min cos θ itu adalah vektor A min B dot A plus C per panjangnya vektor A min B dikalikan panjangnya vektor A plus C. Ketemunya akar 19 per akar 17. Tapi 0 per berapapun adalah 0. Sehingga cos θ 0. Cos yang nilainya 0 itu adalah 90. Cos yang nilainya 0 itu adalah 90. Ketika kalian nanti tips, ketika kalian menemukan persoalan seperti ini, ketika nanti yang atas itu pembilangnya 0, bawah tidak usah ditentukan. Karena siapapun kalau yang atas 0, yang bawah siapapun, maka hasilnya 0, maka sudutnya pasti 90. Ya. Tetapi ini saya beri tambahan penjelasan. Karena tujuan saya membahas ini kalian agar lebih jelas. Sehingga bagi yang belum jelas, ya ini saya beri tambahan penjelasan. Ya. Ini teknisnya, teknis dari jawaban itu seperti ini. Ya, teknisnya tadi mencari vektor A min B dulu. A min B dulu. Ini adalah vektornya A, begitu. Ini adalah vektornya B, begitu. Berarti komponen yang setak dikurangi 1 min 3 min 2. Caranya teknisnya seperti itu. 3 min 2 1. 3 min 1 2. Berarti A min B sama dengan ini. Nah, teknisnya seperti itu. Kemudian berikutnya, teknis berikutnya adalah mencari vektor A plus C. Nah, ini vektor A-nya, ini vektor C-nya. Kalau ditambah ya masing-masing unsur yang seletak ditambah. 1 ditambah 1, 2, begitu. 3 ditambah min 5 itu min 2. 3 ditambah 0 itu 3. Nah, inilah siapa? Inilah adalah vektor A plus C. Nah, kemudian tadi θ adalah sudut antara vektor di soal itu. Θ itu adalah sudut antara vektor A min B dengan A plus C. Maka cos θ-nya nanti berarti ya karena θ itu sudut antara vektor A min B sama A plus C. Maka ya ini A min B, ini A plus C, ini panjangnya vektor A, ini panjangnya vektor B. Ini panjangnya vektor ini A min B, ini panjangnya A min B. Kalau ini vektor A plus C, maka ini ikuti panjangnya vektor A plus C. Nah, dihitung. Nah, vektor A min B tadi sudah dihitung ini. Kemudian vektor A plus C tadi dihitung ini, ketemu. Siapa tadi? Sehingga min 2, 1 kali 2 dikali 2 dikalikan min 2 dikalikan 3. Ya.
Nah, prosesnya ini selalu dilibatkan perkalian antara dua vektor. Berarti vektor A min B dikali vektor A plus C nanti min 2 dikalikan 2 ini, 1 dikalikan min 2 ini, 2 dikalikan 3 ini. Maka min 2 dikalikan 2 itu min 4, 1 dikalikan min 2 itu min 2, 2 dikalikan 3 itu adalah 6. Maka hasilnya 0. 0 itu siapa? 0 itu nilai dari ini. Nah, nilai dari ini. Nah, 0. Nah, kemudian berikutnya teknisnya mencari panjangnya A min B. Panjangnya A min B tadi kan ini. Berarti panjangnya A min B ya 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Ini dihitung sama dengan akar 9, hasilnya 3. Kemudian panjangnya vektor A plus C. A plus C jadi kan ini. A plus C. A plus C. Berarti ya A plus C sudah ditentukan. Berarti panjang nanti 2 kuadrat 4, min 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, sehingga ketemu akar 17. Nah, gitu. Kemudian, ya udah. Kenapa ini kok tetanya 90? Karena ini nanti dihitung tadi A min B dikali A min B dikali A plus C hasilnya 0 per panjangnya vektor A min B tadi dihitung 3, kemudian panjangnya vektor A plus C tadi dihitung sama dengan akar 17, berarti sama dengan 0. Cos theta sama dengan 0, maka tetanya adalah 90 derajat. Ya. Tetapi tips, nanti kalau ada sudut, kalau ini sudah 0, begitu tidak usah dihitung. Ini tidak usah dihitung. Panjangnya A min B sama A plus C tidak usah dihitung. Kalau yang atas dari 0. Kenapa tadi saya hitung? Ya ini ada kepentingan lain. Agar kalian nanti juga punya bagaimana kalian paham menentukan jarak antara jarak selisih antara vektor dengan jarak panjang antara panjang selisih dua vektor dengan panjang jumlah dua vektor. Jadi kalau nanti kalian ini menemukan ini 0 tidak usah dihitung. Kenapa tadi saya hitung? Saya menginginkan ada tambahan pengetahuan terhadap kalian, yaitu kalian nanti bisa menentukan panjangnya vektor A min B atau selisih antara dua vektor. Kemudian kalian juga bisa menentukan panjang vektor A plus C atau jumlah dua vektor. Siapa tahu nanti di persoalan lain pengetahuan ini sama itu perlukan begitu ya. Itulah tambahan pembahasan soal nomor 20. Soal nomor 20 ya. Berikutnya saya lanjutkan pembahasan soal nomor 21 karena soal nomor 21. Di situ soalnya diketahui vektor A itu 4,6, vektor B-nya itu 3,4, vektor C-nya itu P,0. Sementara panjangnya vektor C dikurangi panjangnya vektor A itu sama dengan 10. Nah, ini kan dibutuhkan. Tadi di soal nomor 20 saya jelaskan bagaimana menentukan panjang selisih dua vektor. Ya, selisih dua vektor. Tapi tadi tidak dibutuhkan. Ya. Nah, sekarang dibutuhkan. Maka kosinus sudut antara vektor B dengan vektor C adalah kosinus antara vektor B dan C. Ya, lihat. Itu seharusnya yang pertama ditulis itu adalah lihat pembahasan. Ya, kalian pembahasan itu seharusnya yang gitu itu dua baris dari bawah, yaitu cos
apa cos sudut antara vektor B dengan C. Jadi seharusnya yang paling atas itu yang itu adalah cos sudut antara vektor B dan C. Dan karena itu target yang mau kita tuju. Karena itu menentukan sudut cos sudut antara B dengan C, maka rumusnya ya vektor B dikalikan vektor C per vektor B per panjangnya vektor B dikali panjangnya vektor C. Ya, itu. Berarti yang dicari pertama, nah ini karena kursornya tidak fungsi, karena aplikasi tidak bisa difungsikan kursornya, maka ini akan saya tunjukkan. Nah, kan begini ini. Itu cos sudut antara vektor B dengan vektor C, gitu ya. Cos sudut antara vektor B dengan vektor C. Karena sudut antara vektor B dan C, maka ya B dot C per panjangnya B dikali panjangnya C. Kan gitu kan. Nah, nanti ketemu itu ini nanti cos sudut antara vektor B dan C itu rumusnya B dikalikan vektor C per panjangnya B dikalikan panjangnya C. Di situ butuh komponen apa? Vektor B kali vektor C. Komponen vektor B kali vektor C. Maka nanti kan diproses. Supaya memuat vektor B sama C, gitu ya. Maka ini nanti dengan menggunakan dicari dulu C, nah ini kan C min A, vektor A, C min A, C min vektor A, itu kan sama dengan, C-nya itu adalah siapa? P, 0, sementara dikurangi A-nya itu adalah 4,6. Berarti nanti P min 4 itu koma min 6. Kemudian panjangnya C dikurangi panjangnya A dengan menggunakan rumus nanti ketemunya nanti adalah ya ini kuadrat berarti akar P min 4 kuadrat min plus min 6 kuadrat gitu. Nanti ini diproses ketemu P. Karena ini kan panjangnya 10. Ini nanti diproses ketemu P. Nah, P-nya siapa? P-nya itu adalah 12 sama min 4. Kalau P-nya ketemu, maka berikutnya vektor C-nya ketemu. Vektor C-nya tadi kan P, 0. Maka nanti vektor C-nya adalah 12,0. Vektor C-nya ketemu, maka B kali C nanti ketemu. B kali C begitu ketemu. Nah, B kali C ketemu, maka kita mencari vektor B, panjangnya vektor B, mencari panjang vektor C, B-nya ketemu, B-nya ada, C-nya ketemu, maka B dot C ketemu. Panjangnya B bisa ditentukan karena B-nya vektor B-nya ada. Vektor C-nya panjangnya vektor C pasti bisa ditentukan. Nah, ini ketemu, maka ini ketemu. Nah, itulah proses berpikirnya. Tetapi saya beri penjelasan penjelasan tambahan begitu. Teknisnya seperti apa? Nah, ini teknisnya. Biar paham. Jadi
langkah awal itu mencari ini. Langkah awal itu sudut antara, sorry, ini soal nomor berapa? Soal nomor 21. ya. Ya, ini saya lanjutkan aja biar enak nanti. Nah, saya ulangi. Itu seharusnya yang ditentukan terlebih dahulu itu adalah cos yang tadinya itu cos sudut antara vektor B dengan C. Nah, ditulis seperti ini. Maka ini pasti B dot C begitu per panjangnya B dikalikan panjangnya C. Berikutnya adalah mencari vektor B dikalikan C. Tetapi karena vektor C-nya belum diketahui, maka terlebih dahulu harus mencari vektor C dulu. Dari mana C diketahui? Diketahui C min A, vektor C min A, C-nya itu adalah P,0 begitu. Dikurangi vektor A, A-nya adalah berapa itu? A-nya adalah 4,6 begitu. Maka nanti ini nilainya adalah vektor berarti apa? 4 min P. Kemudian 6 min 0. Berarti ini adalah 6. Sorry. Ada kesalahan. P min 4, sorry. P min 4. 0 min 6. Berarti ini min 6. Ya, min 6. Nah. Kemudian ini masih belum selesai. Kita ingin mencari vektor C. Karena B kalikan C dibutuhkan. B-nya sudah ada. Kita mencari C supaya B kali C bisa ditentukan. Kemudian berikutnya, ingat panjangnya vektor C min vektor A itu kan sama dengan 10. Di soal. Berarti panjangnya vektor C min A ini cari panjangnya. Berarti nanti akar P min 4 kuadrat itu ditambah min 6 kuadrat 36 sama dengan 10. Ini saya kuadratkan begitu. Jawabnya P min 4 kuadrat plus 36 sama dengan 100. Nah, gitu kan. Sama dengan 100. Maka ini P kuadrat min 8P plus 16 plus 36 sama dengan 100. Ya. Kemudian itu proses itu dengan persamaan kuadrat. Nanti ketemunya P-nya sama dengan 12. Nah, P-nya sama dengan 12 dengan persamaan kuadrat. P-nya sama dengan 12 atau P-nya sama dengan min 4. Nah, karena P-nya itu 12 sama P min 4, saya menggunakan yang 12. Nah, maka nanti vektor B dikalikan vektor C begitu. Vektor B-nya kan sudah ada. Vektor B saja 3,4. Vektor C-nya karena 12, C-nya tadi kan P,0. Berarti nanti kalau P-nya 12 kan berarti 12,0. Maka B kali C ini nanti kan sama dengan 3 kali 12, 36 begitu.
ditambah 4 kali 0 itu 0, berarti sama dengan 36. Nah, B dot C-nya ketemu, ini B dot C-nya ketemu. Nah, yang dibutuhkan lagi apa? Panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B. Tadi yang dibutuhkan berarti kan panjangnya vektor B. Dicari panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B itu, B-nya itu komponennya kan adalah 3,4 ini. Nah, B-nya kan 3,4 ini. Berarti panjangnya nanti berarti akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat itu 16. Nah, 9 sama 16, 25 diakar 2. Yang butuhkan lagi panjangnya vektor C. Panjangnya vektor C. Nah, vektor C-nya kan ini. Nah, panjangnya vektor C nanti, itu panjangnya vektor C nanti berarti sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 12. Nah, berarti komponen B in C sudah ketemu. B kali C ketemu. Siapa tadi? 36. Nah, ini B kali C-nya 36. Berarti ini sama dengan 36. Begitu. Panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B itu 5. Kemudian panjangnya vektor C itu adalah 12. Nah, 12 ini. 12. Nah, berarti ini dihitung. Dibagi 12 dapat 3. Dibagi 12 habis. Berarti sama dengan 3/5. Nah, itulah cos sudut antara vektor B dengan C. Ya, saya ulang sejenak. Ya paham. Kita akan menentukan sudut antara vektor B dan C. Maka rumusnya B dot C perpanjangnya B perpanjangnya C. B-nya sudah ada, tetapi C-nya belum ada. Maka kita tidak bisa menentukan B kali C. Nah, maka C ditentukan dahulu. Dengan menggunakan apa? Nah, diketahui. Vektor C min vektor A itu sama dengan P, 0, C-nya itu P, 0, A-nya itu 4,6, dihitung adalah P, 4, min 6. P min 4, min 6. Berarti C min A-nya ada. Ingat, di soal C min A-nya itu sama dengan 10. C min A-nya itu sama dengan 10. Nah, panjang C min A-nya itu sama 10. Nah, panjangnya vektor C min A. Lah, tadi vektor C min A-nya kan sama dengan P min 4 min 10. Maka panjangnya vektor C min A sama dengan ya P min 4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat 36. Itu kan sama dengan 10. Ini saya kuadratkan dapat P min 4 kuadrat plus 36. Ini saya kuadratkan 100. Diproses nanti akan ketemu persamaan kuadrat. Setelah difaktorkan nanti ketemunya itu 12 sama 4. Nah, sehingga C-nya ketemu. C-nya itu kan ini. Ya, ini C-nya. Ini kan C-nya. C-nya ketemu sekarang vektor C-nya. Siapa? 12,0. Karena C-nya itu P,0. P-nya ketemu 12 sama 4. Selesai cek jawabannya itu yang cocok kayak 12. 12 dimasukkan berarti C-nya ketemu. C ketemu, maka B kali C bisa ditentukan. B-nya ini, C-nya ini dengan menggunakan aturannya. Panjang B-nya bisa ditentukan karena B-nya ada ini. Nah, panjang C-nya bisa ditentukan karena C-nya tadi sudah dicari. Kan itu kan. Ini. Sehingga dimasukkan di sini ketemulah 3. Yaitu proses solusi soal nomor 21. Ya. Kemudian berikutnya adalah saya lanjutkan soal nomor soal nomor 22. Nah, seperti ini soal nomor 22. Ini soal SNPTN tahun 2009. Nah, situ diketahui vektor A sama dengan 2I plus PJ plus K dalam bentuk basis.
Dan vektor B itu adalah 3,2,4. Sorry, 3I plus 2J plus 4K. Vektor A itu tegak lurus dengan vektor B. Nah, pembahasannya yang pertama, karena vektor A itu tegak lurus dengan vektor B, maka vektor A dot B sama dengan 0. A dot B ditentukan, begitu. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. A dot B ditentukan, maka nanti B-nya akan ketemu sama dengan min. Ini perlu penjelasan. Nah, mungkin ini tidak dibutuhkan kalau buat soal, tapi pengetahuan ini diperlukan agar kalian tahu asal usul kenapa kalau vektor A dot B itu tegak lurus, maka A dot B itu sama dengan 0. Kan gitu. Asalnya kan seperti ini. Ini tidak perlu sebenarnya, tapi ini biar kalian tahu asal usul nanti bekal untuk kuliah misalkan. Kenapa A dot B sama dengan 0? Kalau ada A, vektor A tegak lurus dengan vektor B misalkan. Kenapa menyebabkan A dot B-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Ingat, cos sudut antara vektor A dengan vektor B itu kan A dot B, begitu perpanjangnya A dikalikan panjangnya B kan itu kan. Karena A itu tegak lurus B, maka sudut antara vektor A dengan vektor B nanti sama dengan 90 derajat. Cos 90 derajat itu kan cos 90 derajat itu 0. 0 sama dengan A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B. Nah, kalau Adam ini X per Y sama dengan 0, Y itu tidak mungkin 0. Karena kalau Y-nya 0 itu tidak terdefinisikan, maka X-nya yang harus 0. Begitu halnya kalau ada A dot B perpanjangnya A perpanjangnya B sama dengan 0. Begitu. Tidak mungkin panjangnya A sama panjangnya B itu dikali sama dengan 0 karena membuat tidak terdefinisi. Maka A dot B-nya sama dengan 0. Nah, itulah penjelasan kalau A tegak lurus B, maka nanti A dot B-nya sama dengan 0. Misalkan ada kasus lain, kalau ada vektor P tegak lurus dengan vektor Q gitu ya, maka dengan penjelasan seperti ini nanti vektor P dot Q-nya harus sama dengan 0. Misalkan lagi vektor C itu tegak lurus dengan vektor D, misalkan begitu, maka ini juga bisa disimpulkan C dot D itu juga sama dengan 0. Seperti ini. Ya. Inilah penjelasan kenapa kalau dua vektor itu saling tegak lurus itu. Nah, jadi itu penjelasan kenapa kalau ada dua vektor itu saling tegak lurus, dot product dari dua vektor itu sama dengan 0, ya penjelasannya seperti tadi. Ya. Nah, itulah kenapa tadi terjawab P sama dengan min 5. Ya. Nah, ini untuk memahami akan saya beri tambahan teknis penjelasan. Teknis sekarang. Teknis pengerjaan soal 05. Karena kalau kepaham konsep ya cukup seperti ini. Cukup seperti nampak di layar sebelah kiri tulisan yang berwarna hijau ini. Tapi ini agar lebih konkret begitu, maka ini akan saya beri tambahan penjelasan. Ya, tadi di soal A tegak vektor A tegak lurus vektor B, maka A dot B sama dengan 0. 0 bisa jelaskan tadi. Nah, berarti mencari A dot B, mencari A dot B, ini vektor A-nya, itu, ini vektor B-nya, begitu. Nah, A dot B teknisnya sama, 2 kalikan 3 ditambah B dikalikan 2 ditambah 1 kalikan 4. Akhirnya diproses, ini 6, ini 2P, ini 4. Akhirnya diproses 2P plus 10. Jadi A dot B-nya 10. Nah, karena tegak lurus, A dot B kan sama dengan 0. A dot B-nya kan ini. Nah, berarti 2P plus 10 ada 0. 2P sama dengan min 10. B-nya sama dengan min 5. Nah, seperti inilah
penjelasannya. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, ya, ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal nomor 23. Berikutnya ada soal nomor 23. Nah, seperti itu. Nilai P agar vektor 2I plus PJ plus K sama dengan 4I min 2J min 2K. Saling tegak lurus. Nah, karena saling tegak lurus pada baris pertama itu berarti vektor dimisalkan itu berarti vektor 2, P, 1 dot 4, min 2, min 2 sama dengan 0. Karena saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Sehingga nanti diproses begitu dikalikan dengan aturan perkalian vektor, ketemulah seperti baris kedua pada pembahasan itu. Ya. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Ya. Ya. Nah, soalnya teknisnya seperti apa itu ya? Nah, ini. Ya, teknisnya. Jadi vektor A-nya itu dimisalkan untuk memudahkan. Nah, dimisalkan vektor A-nya itu dapat bentuk basis 2I plus PJ plus K. Kemudian vektor B-nya ini permisalan. Karena vektor ini tegak lurus dengan vektor itu, nah, vektor berarti otomatis vektor A tegak lurus vektor B. Maka A dot B-nya sama dengan 0. Nah, A dot B, ingat, ini kan dalam bentuk basis. Bisa ditulis seperti ini. Nah, bisa ditulis seperti ini. Ingat itu ya. Jadi ini itu bisa ditulis seperti ini. Atau kebalikannya. Vektor B dalam bentuk basis ini bisa ditulis seperti ini. Nah, itu biar kalian mengetahui. Dikali sama mengalikannya. 2 dikalikan 4, 8. Ditambah 4 dikalikan min 2 itu min 2P. Tambah 1 dikalikan min 2, min 2. Nah, diproses. Jadinya min 2P plus 6. Nah, min 2P plus 6. Kemudian 2P min 6 kan jawabnya. Ingat, karena tegak lurus A dot B-nya kan sama dengan 0. A dot B-nya sama dengan 0 kan tegak lurus. Nah, A dot B tadi kan ini. Nah, A dot B tadi, A dot B tadi kan ini. Berarti min 2P plus 6 sama dengan 0, P-nya sama dengan seperti itu. Itulah penjelasan teknis, yaitu soal nomor 23. Saya yakin jelas karena sama dengan soal nomor 22. Berikutnya adalah soal nomor 24. Nah, seperti itu. Nah, soal 24 seperti tertulis di layar itu. Ya. Diketahui vektor A sama dengan XI plus YJ plus 5K. Kemudian vektor B-nya sama dengan seperti itu. Vektor C-nya seperti itu. Jika A dan C saling tegak lurus pada B, jadi A-nya tegak lurus B. Vektor C-nya juga tegak lurus B. Maka nilai 1/4 A dikalikan 7A min C itu sama dengan berapa? Nah, itu lihat pembahasan. Nah, lihat pembahasan berarti nanti vektor A dot B sama dengan 0. Yang pertama itu vektor A dot B sama dengan 0. Diproses, ketemulah 14X plus 2Y sama dengan min 10. Kemudian vektor B juga tegak lurus pada C. Berarti B dot C sama dengan 0.
B dikalikan vektor C, diproses menemukan 2C 21X plus 2Y min 12 sama dengan 0. Kemudian disubstitusi dari hasil A dot B sama dengan 0 pada baris kedua itu disubstitusi dengan baris keempat. Pada tulisan yang berwarna hijau pada pembahasan itu. Baris kedua sama baris keempat disubstitusi, ketemulah X-nya sama dengan min. Berapa itu? Min itu, maaf kurang jelas, min 2/7. Saya lihat. X-nya nanti ketemunya adalah min 2/7 sama Y sama dengan min 3. Nah, seperti itu. Lah, X-nya sudah ketemu, maka vektor A-nya X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, maka vektor A-nya tidak memuat XY lagi. Vektor B-nya tidak memuat X lagi. Vektor C-nya tidak memuat Y lagi. Maka nanti bisa dicari 7A, kemudian dikurangi C ketemu, kemudian hasilnya dikalikan min 1/4, berarti hasil akhirnya sesuai pada baris terakhir pada pembahasan itu. Ya, tetapi itu ada bagi mereka yang sudah memahami. Nah, tapi paling tidak langkah-langkahnya seperti itu, langkah-langkah konkretnya seperti itu, prosedur penyelesaiannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Teknisnya seperti ini. Teknisnya seperti ini. Teknisnya seperti ini. Ya. Teknisnya adalah tujuan akhir kan mencari min 1/4 dikalikan 7A min C. Tetapi masalahnya di soal itu A-nya masih memuat XY, kalian amati. Maka kita tidak bisa menentukan. C-nya sudah masih memuat Y. Maka kita harus mencari X dulu sama Y dulu. Sehingga nanti vektor A-nya ini tidak memuat X dan Y. Dan vektor C-nya juga tidak memuat X dan Y. Ya. Maka langkah pertama, di situ diketahui vektor A tegak lurus B. Maka A dot B sama dengan 0. Nah, A-nya itu X, Y5. B-nya itu min 1, 2, 3, X plus 2. Kenapa sama dengan 0? Karena tegak lurus. Berarti A dot B sama dengan 0. A dot B sama dengan 0. Dikalikan, X dikalikan min 1, min X. Y dikalikan 2 itu 2Y. 5 dikalikan ini berarti 15X sama 10. Ketemu. Ini diproses, ketemu. Ini diproses, ketemu ini. Nah, itu hasil dari A dot B sama dengan 0. Vektor A dot B, vektor A dot A, vektor A dot B sama dengan 0 menghasilkan ini. Kemudian katanya vektor B juga tegak lurus vektor C. Vektor B tegak lurus vektor C. Berarti B, vektor B dot C sama dengan 0. Nah, ini vektor B, ini vektor C masih memuat XY ya. Min 1 dikalikan min 2Y sama dengan 2Y. 2 dikalikan min 1 itu sama dengan min 2. 3X plus 2 dikalikan 7. 3X dikalikan 7 itu 21X. 2 dikalikan 7, 14. Diproses menghasilkan ini. Jadi, vektor B dot vektor C melahirkan 21X plus 2Y sama dengan min 12. Ya. Kemudian, dari 1 dan 2 sekarang. Nah, 1 dan 2. Nah, 1 ini ketemu tadi ini. 2 ketemu ini. Vektor A dot B sama dengan 0 melahirkan ini. Kemudian vektor B dot vektor C sama dengan 0 melahirkan ini. Disubstitusi ini sama ini. Nah, substitusi. Maka ketemulah min 7X sama dengan 2 dikurangi. Berarti ini habis. 14 dikurangi 21 itu min 7. Min 10, min 12 itu 2. X-nya min 2/7. X-nya 2 min per 7. X-nya kan ketemu 2/7. Substitusi ketiga. 3 ke 1. Nah, disubstitusi ke sini. Nah, itu menghasilkan ini. Nah, disubstitusi begitu menghasilkan ini. Artinya X-nya diganti min 2/7.
X-nya itu ganti min 2/7 menghasilkan ini seperti ini ya. Ketemulah ini. Berarti A-nya ketemu min 2/7. Nah, nanti X-nya ketemu. X-nya kan ini. X-nya ketemu. Kemudian Y-nya ketemu ini. Nah, maka nanti A-nya sudah tidak memuat X dan Y. Berarti X-nya nanti min 2/7. Min 3, 5. Karena X-nya tadi min 27, Y-nya berarti min 3. Berarti min 27,3,5. Nah, berarti 7A nanti, nah ini kan A. Kalau 7A berarti ini dikalikan 7, berarti min 2, ini dikalikan 7, jadi min 21, ini dikalikan 7, 35. Kemudian vektor C-nya, vektor C-nya tadi kan ini. Nah, sorry, ini. Nah, vektor C-nya ini. Y-nya kan ketemu, Y-nya tadi kan 3, berarti ini jadi Y-nya tadi kan min 3, berarti ini jadi 6, min 1 sama. Jadi nanti vektor C-nya itu kan sama dengan karena Y-nya 3, berarti kan 6, gitu kan. Ya 3 ini 6, min 1,7. Nah, itu C-nya. Berarti A-nya sudah ketemu, C-nya sudah ketemu, ini adalah vektor C, sudah tidak memuat XY lagi. Nah, nanti dihitung di sini, min 1/4 dikalikan 7A, 7A-nya kan ini tadi, 7A-nya itu kan 7A. 7A itu 7A-nya kan. Sorry. Ini kan 7A. Itu min 2, min 2135. Berarti min 2, nanti ini, min 2, min 2135 dikurangi vektor C. Vektor C itu, tadi vektor C-nya kan ini, 6, 1, min 7. 6, C-nya kan 6, min 1, 7. 6, min 1,7. Nah, dihitung nanti ini ya, min 1/4 ini dihitung dengan pengurangan begitu, maka hasilnya akan sama dengan seperti yang ada di layar. Hasil akhirnya nanti setelah dihitung nanti ini nanti dihitung bla 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 gitu, hasilnya adalah 2,5, min 7. Nah, ini kan dalam bentuk vektor baris. Itu diubah ke dalam bentuk vektor basis. Berarti nanti 2i plus 5j min 7k. Itu jawabnya. Ya. Ini lihat jawabnya kan seperti itu. Ya. Nah, itu penjelasan soal nomor 24. Ya. Ya. Nah, itu kalian pahami ya. Jadi simak terus video-video pembahasan dari saya sehingga kalian nanti punya banyak amunisi untuk berperang dalam menghadapi persaingan masuk PTN favorit dari negeri ini. Sudah saya bilang sejak awal, tidaklah mudah, perlu perjuangan yang lebih agar nanti hasilnya juga lebih. Ya, itu saja mungkin untuk video kali ini. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan video berikutnya. Ya.